Salam saudara dengan Verbum Veritatis. Kemarin saya sudah deliver satu materi tentang kritik tekstual Markus pasal 1 ayat 1. Bagi Anda yang belum menonton itu, saya sangat rekomendasikan. Tonton sesi itu dari awal sampai dengan akhir. Anda bukan hanya dapatkan argumen-argumen apologetik yang sangat baik, tapi juga sejumlah informasi penting terkait proses dan situasi salinan-salinan perjanjian baru. Hari ini saudara-saudara, saya ingin memberikan satu materi suplemen tambahan yang sangat penting, juga masih tentang salinan-salinan perjanjian baru, khususnya data perbandingan salinan-salinan perjanjian baru dengan tulisan-tulisan dari para sejarawan kuno, baik dari era sebelum maupun yang sejaman dengan periode penulisan perjanjian baru. Nah, mari kita langsung saja. Data yang sekarang Anda lihat di screen itu berasal dari dua profesor dari Dallas Theological Seminary, Profesor Daryl Bock dan Daniel Wallace. Silakan perhatikan baik-baik tabel itu karena saya akan berikan penjelasannya. Kolom paling kiri yang bertulis sejarah itu berisi nama para sejarawan kuno, baik sejarawan Yunani maupun Romawi, termasuk juga perjanjian baru. Nah, para sejarawan itu meninggalkan tulisan-tulisan sejarah dan tidak lagi ada naskah aslinya, tidak ada lagi autografnya, seperti halnya perjanjian baru juga tidak ada lagi autografnya. Kemudian kolom yang di tengah adalah data tentang salinan tertua dari masing-masing naskah itu yang kita miliki saat ini. Kemudian kolom paling kanan itu adalah jumlah total dari seluruh salinan dari setiap naskah tersebut. Nah, sekarang perhatikan lagi tabel itu. Jarak tulisan Livy adalah seorang sejarawan Romawi, dengan salinan tertuanya yang kita miliki saat ini, itu jaraknya sekitar 4 abad. Kemudian jarak tulisan Tacitus, juga seorang sejarawan Romawi, dengan salinan tertuanya itu mencapai jarak sekitar 8 abad. Jarak tulisan Suetonius, juga seorang sejarawan Romawi, dengan salinan tertuanya juga kurang lebih 8 abad. Jarak tulisan Thucydides, sejarawan Yunani, dengan salinan tertuanya itu sekitar 4 abad. Jarak tulisan Herodotus, juga seorang sejarawan Yunani dan sering dijuluki bapak sejarah, dengan salinan tertuanya itu 4 abad. Di sisi lain yang paling bawah, perjanjian baru, jarak dari autografnya, naskah aslinya, dengan salinan tertua yang kita miliki saat itu hanya ada rentang 2 tahun. Satu kali lagi, 2 tahun sampai dengan 50 tahun. Nah, dalam perbandingan ini saudara-saudara, kedekatan jarak naskah asli perjanjian baru dengan salinan tertuanya harus dianggap fantastik. Selain itu saudara, jangan lupa untuk memperhatikan perbandingan soal totalitas jumlah salinan dari setiap naskah tersebut. Seperti yang Anda lihat di tabel itu, kekayaan salinan perjanjian baru hanya di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya saja, bukan hanya jauh melampaui tulisan-tulisan sejarah kuno tersebut, tapi bahkan jauh melampaui jumlah salinan dari kitab suci dari agama manapun di dalam dunia ini. Dengan kata lain, fakta mengenai reputasi dan kekuatan sejarah naskah perjanjian baru hanya bisa ditolak oleh orang yang sungguh-sungguh sangat skeptik, yang skeptisismenya itu sudah mencapai level yang tidak sehat. Akhirnya implikasinya itu begini saudara-saudara. Orang seringkali, terutama dari para polemikus muslim, termasuk juga orang-orang ateis dan lain sebagainya, orang seringkali karena sentimen negatif terhadap kekristenan, karena mereka tidak suka terhadap kekristenan, atau karena ignoran, tidak paham apa-apa tentang kekristenan, lalu seradak seruduk bikin klaim bahwa perjanjian baru sudah diselewengkan, sudah dikorupsi, tidak dapat dipercaya. Apalagi bikin klaim membabi buta bahwa yang mengkorupsi itu, yang menyelewengkan itu adalah Rasul Paulus. Nah saudara-saudara, klaim seradak seruduk itu sebenarnya bukan hanya klaim yang tidak pintar. Ya, betul-betul sangat amat tidak pintar. Bukan hanya itu. Tapi klaim itu sendiri, kalau orang konsisten melihat implikasinya, adalah sebuah klaim yang sangat berbahaya bagi ilmu pengetahuan. Karena begini saudara-saudara, kalau perjanjian baru tidak bisa dipercaya ketika fakta tekstualnya itu begitu kaya dan begitu fantastik dari segi kedekatan jarak salinan tertua dengan naskah aslinya,
Kalau perjanjian baru tidak bisa dipercaya dan klaim semacam itu konsisten digunakan, maka kita harus membuang banyak sekali mayoritas pengetahuan kita tentang sejarah dan dunia masa lampau. Tapi kan orang-orang yang bikin klaim model-model begitu, seradak seruduk membabi buta begitu, biasanya adalah orang-orang yang asal bikin klaim, tidak peduli benar atau salah, tidak peduli implikasinya, yang penting klaim, bahkan klaim yang heboh-heboh, tanpa perlu merasa bertanggung jawab, apalagi merasa bersalah. Mereka hanya ingin menjadi seperti ayam petelur klaim. Nah, sebagai orang-orang Kristen, saudara-saudara, kita tidak boleh begitu. Lagi pula ya, saudara-saudara, kita tidak meletakkan keyakinan iman kita di atas dasar klaim kosong. Para ahli terbaik kita telah melakukan riset yang sangat teliti dalam jangka waktu yang sangat panjang dan dengan biaya yang tidak sedikit ya. Dan untuk menggambarkan itu, saya akan akhiri dengan mengutip bagi Anda cuplikan wawancara interview antara Lee Strobel dengan Bruce Metzger. Bruce Metzger itu semua orang yang studi teologi, studi tentang Alkitab Perjanjian Baru, tahu tentang dia karena dia adalah ahli kritik tekstual Perjanjian Baru yang sangat amat terkenal, bahkan merupakan profesor dari Bart Ehrman. Kutipan yang sekarang Anda lihat di screen itu diawali dengan pertanyaan dari Lee Strobel. Semua dekade kesarjanaan, studi, menulis buku-buku, menggali ke dalam detail-detail teks Perjanjian Baru. Apa dampak semua itu terhadap iman pribadi Anda? Saya bertanya, maksudnya Lee Strobel yang bertanya. Oh, dia berkata, maksudnya Metzger ya, terdengar senang mendiskusikan topik itu. Itu telah meningkatkan dasar iman pribadi saya untuk melihat kekukuhan material-material yang kita miliki. Dengan kekayaan salinan-salinan, beberapa di antaranya sangat-sangat kuno. Lalu saya menimpali, kesarjanaan tidak menipiskan iman Anda. Dia memotong sebelum kalimat saya selesai. Sebaliknya, dia menegaskan, maksudnya Metzger menegaskan, itu telah membangunnya. Saya telah mengajukan pertanyaan seumur hidup saya telah menggali naskah, saya telah melakukan studi ini dengan sangat tuntas. Dan sekarang saya tahu dengan keyakinan bahwa kepercayaan saya di dalam Yesus memiliki dasar yang kokoh. Dia berhenti sejenak dengan pandangan ke wajah saya. Kemudian dia menambahkan untuk menekankan, amat sangat kokoh.